mau wisata itu dikelola swadaya oleh masyarakat sekitar atau sendiri atau dari Pemda. Oke. Nah, Ini adalah di balik layar. Jadi di balik layar ini acara apa sebenarnya? Yuk, kenalan aja saya. Di sebelah saya ada Bayu Haji. Sebelah saya ada Ridho Kamal. Ya kita cara-caranya lebih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini halo teman-teman para pecinta channel komunitas Titik Kumpul nih bahasannya para pecinta emang ada yang dicinta ini. Ya, ini adalah salah satu segmen baru di acara di channel komunitas Titik Kumpul, yaitu di segmen di balik layar. Jadi kamu tahu nggak sih sebenarnya di balik layar itu apa maksudnya? Tahu dong. Apa coba? Di balik layar berarti di baliknya layar nggak kelihatan. Ketutupan dapat. Ketutupan dapat. Ya, jadi di balik layar ini adalah merupakan salah satu segmen acara di channelnya komunitas Titik Kumpul. Di sini podcast untuk menceritakan tentang kisah-kisah yang menginspirasi. Tentunya kita menularkan energi-energi positif dari rekan-rekan kita, terutama pemuda yang mempunyai kiprah untuk masyarakat sehingga menjadi sebuah inspirasi kita tularkan di acara di balik layar ini yo. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa di balik layar komunitas Titik Kumpul. Iya, siapa dia? Ini dia. Halo, selamat malam Mas Arifin. Selamat malam. Halo, apa kabar ini Mas Arifin? Alhamdulillah, baik terus. Luar Baik biasa. terus ya. Tadi dia bilang nama kita belum kenalan ngomong. Oh iya. Oke. Oh ya, maklum segmen pertama episode pertama. Ya, Oke, jadi perkenalkan dulu. Ini di sebelah saya sebagai MC ada. Aditya Wisnu Bayu Haji, Ya. bisa dipanggil Bayu. Oke. Sebelah saya ada Ridho Kamal, biasa dipanggil sayang oleh istri saya ya. Dan balik lagi ke Mas Arifin Mas nih. Arifin. Oke, Jadi iya. nama Mas Arifin, nama Oke. lengkapnya Nur Arifin. dipanggil Kalau dipanggilnya Mas Ipin. Oh, Ipin. Upinnya mana? Upin mana ini? Ipinnya lagi belajar. Di rumah. Siap. Mas Arifin ini kalau boleh tahu umurnya berapa sih? 28. 28. Oh, 28 Ya, tahun. Tadi masih single ya? Masih. Masih single. Siapa tahu ya, kita juga buka biro jodoh ini Mas Arifin. Bukan biro jodoh. Siapa tahu ada bidadari nyantol ya. Siapa tahu kan. Nah. Oke, 28 tahun tinggal di mana nih kalau boleh tahu? Saya tinggal di Desa Mergosono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen, masih di Kebumen ya? Masih di Kebumen. Kebumen paling barat nih. Iya. Jadi kita tanya nih Mas Ido, Mas Arifin ini salah satu sosok yang inspiratif Betul. untuk generasi-generasi muda. Betul sekali. Beliau ini kalau tidak salah punya yang namanya perpustakaan alam. Ya, benar. Coba nih Dok, kita tanya apa sih sebenarnya perpustakaan alam itu? Apa sih Mas? Perpustakaan itu kan identik buku-buku. Oh, ini digabungkan dengan alam. Ini maksudnya gimana nih Mas Arifin? Oke. Ini kita dari awal dulu ya, namanya itu Perpustakaan Alam Integrasi Interkoneksi. Oke. Kenapa dinamakan itu kan? Pertama itu perpustakaan itu kita ketahui bersama bahwasanya perpustakaan itu sumber pengetahuan atau sumber ilmu. Kemudian alam itu kita artikan desa. Jadi perpustakaan alam itu sumber pengetahuannya ada di desa. Nah, kebetulan Mergosono itu kan di desa. Nah, letaknya di desa. Jadi sumber pengetahuannya ada di desa. Terus integrasi interkoneksi itu sebenarnya itu nama sekaligus itu konsepnya itu. Jadi integrasi itu artinya kan pembaruan. Jadi di mana perpustakaan pada umumnya hanya tempat peminjaman dan pengembalian buku saja, atau lebih dikenal itu tempat buku lah ya. Tapi kalau di perpustakaan alam itu berbeda. Ada kelas-kelasnya juga, ada beberapa program yang menarik gitu. Gitu. Jadi ada pembaruan dari perpustakaan yang pada umumnya. Kalau boleh tahu itu perpustakaan alam tahun berapa mulai dirintis Mas? Oke, untuk pertama itu kita tanggal 25 hari Minggu tahun 2018. Sampai hafal harinya ya Dok ya. Ini yang menarik yo. Jadi saya dapat bocoran nih. Gua Nyong dapat bocoran ini. Wah, Nyong. Mas Arifin ini adalah lulusan sarjana sosiologi agama. Ya. Sosiologi agama. Ini korelasinya dengan perpustakaan alam ini
kalau di sosiologinya mungkin agak nyambung ya. Iya. Ini bisa dijelaskan antara korelasi dengan background pendidikan Mas Arifin dengan kegiatan yang saat ini dilakukan di Perpustakaan Alam, Mas Arifin. Oke. Untuk korelasinya sebenarnya itu apa ya? Lebih ke manfaat sih. Karena saya itu kan sarjana sosial. Itu lebih yang dipelajari tentang masyarakat dan agama. Oke. Nah, korelasi dengan perpustakaan yaitu tentang kemanfaatan kepada masyarakat. Luar biasa sekali, gitu. kemanfaatan kepada masyarakat. Ya, terutama bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Ya. Mas Ipin yakin yang Mas Ipin lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat? Ya, sejauh ini kan karena kita berumur 3 tahun sangat bermanfaat, istilahnya sangat-sangat dibutuhkan oleh lingkungan sekitar gitu. Umur 28 tahun. Lulus Ya. tahun berapa itu, Mas? 2016. 2016 ya? Sekitar umur berapa? Ya, sekitar 22. Sekitar umur 22 tahun, langsung balik ke Mergosono dan buat Perpustakaan Alam atau... Jadi gini, saya itu lebih dibesarkan di Jogja karena Oke. 2006 itu saya lulus SD terus berangkat ke Jogja untuk belajar. Oh. Baru pulang Desember 2017. Pada ini Oke. saya ibaratnya datang ke pulang kampung itu 1-2 bulan itu langsung mendirikan perpustakaan alam. Dengan siapa Mas Arifin mendirikan Perpustakaan Alam ini? Awalnya itu sendiri, tapi karena kebutuhan fungsionalis dari perpustakaan alam kita mengajak 6 orang. Dan rata-rata itu sarjana pendidikan, 1 yang masih SMA. Oke. Dan gini yuk. Gimana? Perpustakaan Alam ini, mohon maaf nih, ini sudah, maksudnya dia berdiri di bawah naungan siapa nih? Ini terkait nanti tentang otomatis kan namanya hidup kan kita butuh duit, realistis, butuh cuan. Ini apakah semata-mata hanya untuk kegiatan sosial atau memang seperti apa nih Mas Arifin? Oke. Kita melihat visi misi dulu ya Mas ya. Ya. Karena visi misinya itu memberi dan berbagi lah kayak gitu sama dan menginspirasi. Lebih tepatnya memberi dan menginspirasi. Jadi karena dari awal itu pengen menginspirasi dan pengen memberi lebih ke pengetahuan. Jadi saat ini ya itu kita ibaratnya itu sama sekali apa ya tidak menghasilkan uang, malah kita memberi. Luar biasa. Wow. Gitu. Iya, memberi. Baik dari segi material, segi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan sosok inspirasi datang dari manapun untuk memberikan ilmu itu. Terus Anda merekrut 6 orang itu apa nih? Maksudnya gimana caranya? Kayu ikut. Biasanya kan orang tertarik bergabung karena ada jelas pemasukan yang jelas kan. Ini Mas Arifin pas ngerekrut berapa tadi? 6 ya? 6. Iya, itu gimana? Oke. Jadi saya itu mengawali itu pakai teori humanis sih. Jadi pendekatannya itu. Jadi karena diuntungkan yang 5 itu kerja, yang 1 itu masih SMA. Oke. Jadi kemungkinan apa ya, pendapatan kalau sudah kerja kan sudah istilahnya sudah punya pendapatan. Jadi yang belum punya apa? Yaitu tentang waktu memberi dan menginspirasi. Jadi saya tawarkan itu jadi kepada teman-teman itu. Awalnya itu Mas. Jadi ternyata itu yang 6 itu mau istilahnya karena sudah tercukup sih untuk kerja itu, tapi ruang untuk berbagi dan menginspirasi itu kan belum ada. Nah, ketika ditawarkan manut istilahnya dan ikut serta dalam program perpustakaan alam itu sendiri. Itu Mas Arifin lulus kuliah, Ya. kemudian ada masa jeda, langsung kemudian balik deso ya. Ya, benar. Biasanya balik deso, bangun deso. Ya. Saya lihat ini adalah satu hal yang sangat luar biasa di mana pemuda seperti Mas Arifin yang pada umumnya kita lihat ya, jangankan Mas Arifin, saya pribadi pun terkadang mikir, nanti saya setelah lulus pasti harus kerja. Karena apa? Kita realistis aja Mas Rito, kita butuh uang. Tapi hal yang berbeda yang saya lihat dari Mas Arifin adalah ketika panjenengan lulus, tapi langsung berkecimpung di dunia sosial. Yang ingin saya tanyakan, awal modal buat mendirikan perpustakaan alam itu dari pribadi atau ada bantuan? Tadi kan yang bantu 6 orang nih, bantunya secara tenaga atau apa atau bagaimana? Untuk awalnya itu karena gini, karena saya sarjana sosial punya prinsip seperti ini. Ketika saya sudah sarjana, apalagi digaji pemerintah, saya tidak peduli dengan lingkungan sekitar, saya dosa besar. Jadi ternyata dosa besar itu tidak hanya
yang meninggalkan perintah Tuhan. Tapi ini ketika kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar, ternyata juga dosa besar. Nah, awalnya itu, jadi awal saya berpikiran pulang ke desa, saya juga pengen berbeda dengan sarjana pada umumnya. Dimana sarjana pada umumnya ketika sudah kerja, apalagi dia udah PNS, ibaratnya kayak itu, mengabdi dengan pemerintah, dia masih sedikit sekali itu orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi saya itu pengen berbeda. Jadi saya pulang ke kampung, kemudian saya pengen bermanfaat lewat perpustakaan alam itu sendiri. Nah, untuk awal-awalnya, jadi kita bercerita kepada teman-teman. Nah, 14 hari luar biasa itu donasi buku 1.500, Mas. Berarti awal mula dari bentar. Jenengan kan pulang nih, ada masa jeda ya, terus kemudian memutuskan untuk membangun perpustakaan alam. Yang saya tanyakan tadi, uang untuk membuat perpustakaan alam itu lebih ke tempatnya. Ini tempatnya punya siapa? Lantas kemudian kalau tadi dijawab sudah ada donasi buku yang masuk, oke lah, namanya perpustakaan kan pasti ada bukunya. Itu salah satunya dari donasi. Tapi untuk tempatnya sendiri itu bagaimana sih? Untuk tempatnya sendiri kebetulan itu ada rumah kosong, rumahnya adiknya ibu saya, boleh lah ya. Itu ketika saya minta untuk menjadi tempat untuk pembelajaran dan mengajar, itu boleh. Jadi awalnya itu. Jadi awal-awalnya memang kita meminjam tempat. Karena daripada rumah tidak bermanfaat, akhirnya kita untuk proses belajar dan mengajar. Awalnya itu. Jadi lebih ke keluarga sih. Gitu. Awalnya itu. Ini gini yuk. Salah satu sentilan keras banget nih buat para sarjana-sarjana yang mereka ini Mas Tipin di Jogja ya. Mereka biasanya kalau sudah kuliah dulu mereka itu takut pulang ke desa. Takut pulang ke desa, apalagi di Jogja ya. Iya, atau sudah takut pulang ke desa karena Jogja itu sangat nyaman ya. Nyaman sekali. Ini Mas Ipin berani katakanlah kayak lagunya 420 ini keluar dari zona nyaman untuk memulai hidup katakanlah yang baru, membuka lembaran baru di desanya. Dia Bali Deso bangun deso. Ini sesuatu yang kita harus melek ini. Ini loh sarjana tuh kayak gini, jangan takut sarjana itu wah nanti saya lulus kerja apa ya, itu nomor sekian lah, yang penting kita harus benar-benar implementasi kita untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Kita bisa bikin apa untuk masyarakat ya, Mas Arifin, luar biasa Anda. Dan kalau boleh tahu nih kegiatan dari perpustakaan alam ini apa aja sih Mas Arifin? Untuk kegiatan yang kita fokusnya itu pertama itu ada 3. Itu mulai dari kelas inspirasi, kelas karya, dan kelas bermain. Kenapa kita mengawali dari 3 itu? Karena ternyata kualitas hidup seseorang itu ditentukan dari itu, Mas. Jadi seseorang yang tidak pernah bermain nanti hidupnya ya kayak gitu saja, kurang pengalaman. Flat lah ya. Flat, monoton. Ya kayak gitu. Kemudian ketika bermain saja nggak cukup, nanti kemampuannya seperti apa? Jadi ada inspirasi. Karena inspirasi goalnya itu ya untuk menginspirasi, minimal bisa meniru. Nah, yang terakhir itu berkarya. Ketika kita udah pengalaman kemana-mana, terus pinter, tapi akan masih kurang karena belum berkarya. Nah, berkarya ini jadi yang pertama itu bisa ditiru juga nanti ke generasi berikutnya. Oh, itu punya karya itu kayak gitu. Nah, jadi awalnya itu. Yang pertama itu anak-anak di sana itu bisa bermain dengan leluasa di alam sekitar, karena di sana itu pemandangannya sangat bagus, Mas. Karena hamparan persawahan dan juga ada guanya loh. Dan satu lagi air terjun. Kayak gitu. Jadi untuk bermainnya di sana itu bagus sekali. Kemudian untuk inspirasinya kita mendatangkan tokoh-tokoh inspirasi luar biasa ini. Jadi banyak sang inspirasi. Kalau sebutannya itu yang ngajar di perpustakaan itu namanya sang inspirasi. Itu luar biasa, tanpa dibayar. Yang terjauh itu luar biasa ini dari Jogja. Sama sekali saya nggak mengeluarkan uang, bahkan malah dia mengeluarkan uang untuk transport. Transport, untuk kadang jajan untuk anak-anak, itu luar biasa itu. Kemudian untuk berkaryanya kita yang ngajarin anak-anak untuk berkarya, contohnya itu kayak membuat topeng dari sampah, membuat lampion juga dari sampah, melukis, membuat jamu membuat jamu tradisional, namanya jamu geprek perpustakaan alam. Kita ngajarin ke anak-anak.
Itu program yang utama. Nah, kita karena berumur 3 tahun istilahnya, kalau istilahnya kita udah anak-anak lah ya. Kalau filosofi manusianya kita udah anak-anak lah ya. Udah mulai bisa jalan, merangkak. Ya, mulai berjalan. Kita ada pengembangannya, Mas. Yang pertama itu sekolah desa. Nah, ini luar biasa karena menurut saya ini ilmu tentang pemerintahan desa itu sangat sulit sekali untuk diakses. Bahkan di perguruan tinggi pun tidak semuanya ada. Kayak itu. Jadi ini luar biasa. Di perpustakaan alam yang istilahnya di desa itu di sana membuka sekolah desa. Jadi orang-orang yang pengen ilmu tentang ilmu pemerintahan desa di sana itu ada. Mulai dari tahapan pembuangan desa, terus desa itu apa, organisasi desa itu fungsinya apa saja, gitu ada di sana. Kita membedah tentang ilmu pemerintahan desa. Itu buat anak-anak. Ini dewasa. Oh, Kalau dewasa. yang tadi 3 yang utamanya itu untuk anak-anak. Kalau yang pengembangannya itu lebih ke umum lah bahasanya gitu. Oke. Berarti ada 4 kelas ya. Tadi 3 kelas untuk yang anak-anak. Iya. Yang 1 kelasnya pengembangan ini sebenarnya untuk ke Umum. masyarakat Iya, masyarakat umum. Masyarakat Itu sebenarnya masih ada 2, Mas. Ada 2. Yang kedua itu untuk pengembangannya itu ada Khatmil Quran bin Nadhr. Oke. Ini lebih ke religiusnya, Ya, Mas. Jadi, nyambung ya, Iya. sosial segi agamanya Iya. ya. Oke. Jadi di sana itu setiap bulan sekali ada khataman Al-Qur'an. Iya, itu untuk ibu-ibu sih. Segmennya ini ibu-ibu. Kalau yang sekolah desa itu umum. Baik ibu-ibu, dewasa, orang tua itu boleh di sana gitu. Terus satu lagi ada Al-Berjanji. Oh, perjanjian. Al-Berjanji. Perjanji. Iya, Bahasa Jawanya perjanjian ya. Perjanjian. ya. Tapi di sini itu sebenarnya itu belajar membaca literasi Al-Qur'an, literasi Arab untuk ibu-ibu. Itu ada yang ngajar. Ada. Di sana ada gurunya atau sang inspirasi namanya itu. Itu. Jadi 3 itu program utama, terus 3 lagi program pengembangannya. Sampai saat ini kayak gitu. Ini Ini kan tadi banyak banget ya, Iya. kelas-kelasnya, bahkan dari anak umum sampai ke religiusnya juga Iya. ada. Saya sebenarnya masih penasaran dari awal gitu. Kita belum tanya juga. Mas Arifin kan tadi setelah cerita dia setelah lulus langsung mendirikan perpustakaan alam. Mas Arifin sendiri itu kerjanya apa sih kalau boleh tahu? Oke. Untuk saya itu kerjanya itu menjadi pendamping sosial keluarga harapan. Oh, pendamping PKH. sosial keluarga harapan Iya. PKH. Iya. Kita tempatkan di Kecamatan Boyan. Oke. Oke. Yuk, ini yang ini apa? Penasaran banget ini. Iya. Ini perpustakaan alam kan mereka Mas Arifin dan kawan-kawannya ini sering terlibat dengan anak-anak nih. Betul. Nah, ini usia 3 tahun mungkin masyarakat sudah mengenal nih. Awal-awal pas mendirikan perpustakaan alam, Trukai meyakinkan para orang tua anak-anak ini loh kegiatan positif, ini loh di sini bermanfaat. Itu apakah semulus jalan aspal atau ada ngapa sih anakku tulang anak-anak uli apa dibayar dan semacam biasa kan Translate-nya di sini ya. itu pemikiran masyarakat desa pasti ada. Ini coba Mas Arifin adakah pengalaman semacam itu, Mas? Oke. Kalau saya itu kan karena saya itu studinya tentang masyarakat, Yes. tentu mengawalinya itu dari orang tuanya, Mas. Jadi bukan ke anak-anaknya. Karena apa? Pada dasarnya itu anak itu nurut dengan orang tua. Iya. Pada dasarnya itu. Jadi yang tak sasar pertama itu orang tuanya. Jadi orang tua itu saya sosialisasikan dan berikan informasi sejelas-jelasnya tentang perpustakaan alam itu. Nah, ketika sudah jelas, kenapa harus ke perpustakaan alam gitu? Karena di situ menjadi sumber pengetahuan yang ada di desa dan menjadi tambahan untuk pendidikan non formalnya lah. Maaf nih ya, Ya. kalau boleh tahu, ditarik biaya nggak sih kalau anak mau belajar di situ? Oke. Untuk biayanya itu gratis. Gratis. Biayanya gratis. Iya, gratis. Oh, Gratis. Lah itu untuk ini saya nggak bisa mikir ini lah untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya itu gimana? donasi atau gimana nih Mas Arifin? Untuk pembangunannya atau sarana prasarana untuk perpustakaan alam, pertama itu kita mempunyai badan usaha. Oke. Badan usaha itu berbentuk yang pertama itu jual tanaman hias. Yang kedua sebenarnya itu ya uang pribadi sih, uang teman-teman yang ibaratnya menyisihkan. Karena pada dasarnya dari awalnya itu sudah ibaratnya poin yang belum dimiliki mereka apa, yaitu berbagi dan menginspirasi. Nah itu mereka itu menyisihkan uang dari apa gajinya ya,
untuk kebutuhan sosial lah kayak gitu. Selain itu juga ada sedikit bantuan dari masyarakat juga kayak gitu. Tapi awal mula kan tentunya tidak semudah mengembalikan telapak tangan ya. Iya, benar. Artinya kalau sekarang kan sudah berjalan, Iya. mungkin banyak dikenal juga, banyak orang-orang yang peduli. Iya. Barang peduli. Kalau awal-awal nih, ya, dengan ini hal yang pribadi sebenarnya itu ya. Oke. Tapi tadi kita udah diskusi dulu sebelum acara dengan Mas Arifin, kita boleh tanya tentang ini. Oke. Sebenarnya tadi kan Mas Arifin cerita nih, kerjanya sebagai pendamping Pendamping PKH sosial ya. ya, pendamping sosial PKH. Gajinya besar tuh ya. Berarti asumsi saya nih ya. Oke. Bukan asumsi saya sih, Iya. tapi lebih ke realita di lapangan. Iya. Orang kalau gajinya sudah besar ya baru ingin berbagi. Oke. Tapi kalau belum, dia biasanya ya lah impolisit lah untuk kehidupan dia dulu. Iya. Iya. Fakta di lapangannya seperti itu. Oke. Kalau Mas Arifin sendiri seperti apa sih sebenarnya? Besar kah atau gimana kah Oke. atau karena apa kah? Oke. Karena memang saya itu bukan berarti apa ya lebih ke gaji itu dulu, Ya. tapi lebih ke latar belakang saya pendidikannya Oke. yang mempengaruhi kenapa saya itu tertarik itu, meskipun ya gaji ya UMR lah kayak gitu, cukup lah karena saya juga belum menikah. Nah itu posisi itu saya maksimalkan dan manfaatkan ya seluas-luasnya untuk ibaratnya ya imbang lah untuk kerja oke, jalan, untuk berbagi dan menginspirasi juga jalan. Luar biasa. Kayak gitu. Luar biasa. Mas Rito Kamal. Mas Bayu Aji, Mas Arifin ini Mas loh. Arifin. Tangan dulu dong. Udah. Harapannya nih Mas, Aduh. untuk perpustakaan alam ke depan pengennya seperti apa sih? Oke, harapannya itu yang pertama itu semakin berkembang dan semakin banyak manfaatnya untuk lingkungan sekitar dan masyarakat umum. Terus satu lagi nih, bisa ditiru atau diakulturasi lah ya di daerah-daerah yang lain gitu. Pengen saya itu sih, ya entah itu lewat nggak hanya harus perpustakaan, tapi lewat organisasi apapun, mulai dari Karang Taruna, mulai dari Taman Kreatif, TPQ dan sebagainya. Tapi fungsinya itu, yang penting kan fungsinya. Jadi harapan saya itu, jadi ada sosok yang peduli dengan lingkungan sekitar. Oke. Karena di Kebumen itu kan memang banyak desa nih, tapi belum sebanyak orang yang peduli gitu. Oke. Jadi harapan saya itu, syukur-syukur bisa meniru lah minimal, karena di perpustakaan alam itu ada inspirasi kan. Nah, bisa ditiru oleh warga-warga yang lain. Gitu. Intinya manfaatnya itu jauh lebih banyak lagi lah. Kayak gitu. Ya jujur ya Dok, jujur nih ya. Ya, saya dari awal sampai akhir, mungkin sebenarnya ya, saya dengan Mas Arif itu lumayan sering ketemu. Tapi jujur di podcast kali ini kita duduk bareng seperti ini, beliau cerita, saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. Saking takjubnya saya, saking kagumnya saya dengan beliau yang notabene masih 28 tahun. Gaji UMR, peduli, punya rasa peduli. Kita nggak bilang gini ya, maksudnya nggak bilang gaji itu standar orang untuk berbagi, Iya, tidak seperti betul. itu. Tapi lebih ke apa ya, motivasinya dan tekadnya Mas Arifin ini yang seharusnya generasi milenial seperti kita harus mencontoh beliau. Ya, dan ada semacam cerita menarik nih, yuk. Gimana? Misalkan Bayu punya uang 100.000 nih. Iya. Aku punya uang 10.000. Iya. Bayu ini dia donasinya dia memberikan 20.000. Oke. Padahal dia punya 100.000. 100.000. Nah, aku memberikannya 10.000. Padahal kamu punya uang 10.000. Aku hanya punya uang 10.000. Iya. Nah, pemikiran orang kadang seperti itu biasanya, yuk. Mereka mikir, oh, kan aku bisanya awes menotok pelit, kumet. Nah. Terjemahannya di sini. Contoh Bayu oleh awe rong boleh. Padahal pamer. padahal sebenarnya Bayu hanya memberikan berapa 20%-nya, saya memberikan 100%-nya. Itu contoh cerita seperti itu. Dan Mas Arifin kali ini luar biasa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Dan ini yang boleh pengen saya tahu ya. Oke. Mas Arifin kan berkecimpung di desa nih. Iya. Pemerintah desa setempat Oke. ya. Berarti desa Mergosono ya. Sudah kasih perhatian belum sih? Atau tahu nggak sih, minimal tahu lah ada perpustakaan alam di desa Mergosono? Oke. Untuk pemerintahan itu yang pertama sebenarnya itu mendukung. Mendukung ya. Ya, mendukung. Tetapi belum maksimal.
Jadi memang kita sudah dibantu lah, terutama kayak WC dan rak buku. Selain itu sarana prasarana jalan kayak gitu. Jadi itu ibaratnya ya karena apa kita ngomong belum maksimal ya karena kita minta, bahasanya kayak gitu. Karena kita minta, bukan dikasih gitu. Beda ya. Disit lah ya. Harus minta dulu. Ya, gitu. bahasanya kayak gitu. Bahasanya kita minta dulu baru dikasih. Kalau ibaratnya mendukung penuh kan, bahasanya kalau maksimal kan nggak perlu minta deh, udah dikasih kayak gitu. Udah 3 tahun berjalan, itu kan dari desa. Kalau dari pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri gimana? Kalau Kabupaten Kebumen belum. Sampai saat ini belum ada. Oke. Belum ada. Sangat. Saya pikirkan. Tugas Anda ini muncrat. Tetap saya pikirkan. Ini tidak perlu diekspos. Harus diekspos, ini harus diviralkan. Tugas Anda. Masuk dapilnya kan? Fokus. Sorry ya Mas Arifin. Ini ngomong-ngomong, haus gak nih? Haus Mas. Haus ya? Boleh nih ya, boleh. Minum dong. Minum dong. Ini kita punya serangan es teh. Serangan es teh. Oke. Siap. Aku es teh, ini ke es jeruk. Ya, Mas, ya, Mas Arifin. Mas Arifin juga butuh ini. Kita ngobrol santai aja ya Mas Arifin ya. Siap. Jadi emang Kita minum dulu ya. Kita seruput dulu. Untuk tidak terlalu serius. Oke, siap. Seger ya Mas. Es tehnya Ki Resto Budiro. Mantap. Rokok kundi ya. Nah, iklan disit. Titik disit lah ya. Aja kok tuh orang setikat. Aja dipotong ya. Rokok nyong sam. Udah karena sam, tulung sam. Sambil santai nih Mas Arifin. Tikat langko lah sing kayak iki. Ora nakat-katan. Bapak gue ngedit. Nambah gawe anak editor ya. Mas Arifin. Iya, siap Mas. Gurih banget iki. Ya ngono. Mas Arifin ngerokok enggak? Enggak ngerokok Mas. Oh, enggak ngerokok ya. Oke, siap. Luar biasa sekali. Menantu idaman. Ini asapnya ke sana ya, jadi enggak terganggu ya. Aman ini saudara-saudara. Aman. Tadi kita juga udah udah cuci tangan, cuci kaki, insya Allah terbebas dari COVID-19. Kita udah mandi juga sebelum tag ini. Sudah mandi dan kita pastikan aman ya. Aman. Oke. Mas Arifin. Iya. Kembali ke es teh. Oke, siap. Oke deh Mas Arifin. Sosok pemuda seperti Mas Arifin, apalagi mempunyai titel sarjana, yang biasanya mereka sangat terbuai dengan kotanya ya saat dia menempuh belajar. Banyak kan mahasiswa udah lulus dia nggak mau pulang. Banyak sekali. Pesan sentilan yang bukan sentilan lagi sih. Tonjokan buat mereka apa sih? Tolonglah mereka biar sadar Bali Desa membangun desa. Ben mikir. Iya. Jadi pertama itu apa ya? Kita itu harus pahami benar-benar kita ibaratnya kan dilahirkan di desa. Apa sih yang kita pengen dibanggain atau istilahnya apa yang kita bisa diberikan? Karena desa itu tanpa adanya orang yang istilahnya ya buat apa teman-teman itu kuliah jauh-jauh terus nggak pulang, terus nggak memberikan sumbangsi apa-apa lah ini loh. Jadi buat apa jenengan kuliah gitu? Buat apa jenengan itu belajar di luar tapi kalau nggak memberikan apa-apa di lingkungan sekitar percuma gitu loh. Oke. Gitu. Ini harapan saya itu ya ketika sudah pinter ya pulang. Kalau nggak pulang secara fisik ya udah secara pemikiran kayak gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan sumbangsi kayak gitu. Kan kadang ada ini nih. Ada yang karena saya kerja di luar gitu. Maksudnya di luar wilayah desanya gitu. Nah, kalau bisa lewat finansial atau lewat pemikiran kan bagus gitu untuk kemajuan sebuah desanya. Kenapa nggak melakukan itu kayak gitu? Nggak harus action sendiri kayak gitu. Nah bisa saja membantu yang sudah ada di rumah itu yang istilahnya untuk kemajuan dukung gitu kayak gitu. Ini yang nonton pasti juga ada yang mikir gini Mas Arifin. Gimana?
Oh, kanu sih bujang urung bojo, urung mikir butuh ya karuan gawe kayak gue. Translate-nya kayak gini. Ini orang masih bujang, masih belum mikir butuh, belum menikah, ya pantas aja lah dia masih mau memikirkan masyarakat. Nah, kalau aku nih yang sudah berkeluarga, yang sudah mikir butuh, mikir tagihan listrik, popok bayi, janganan. Nah, ini pertanyaannya nanti Mas Arifin setelah menikah, tentu ya akan menikah, apakah yakin akan tetap bisa survive di jalan yang ini? Oke, karena itu bagian dari hidup ya Mas. Tentu siapa saja nanti yang menjadi pendamping saya, mau nggak mau itu harus mensupport atau mendukung. Sehingga apa? Ya karena identitas Mas Arifin ya itu kayak gitu. Jadi nanti ya siapa saja saya pastikan itu yang menjadi istri saya ya akan mendukung. Nah, sehingga akan berkembang dan itu optimis. Kayak gitu. Dan optimis ya. Berarti seleksi nih, kalau mau jadi istrinya Mas Arifin harus mau mendukung kegiatannya. Aja jalan-alangi. Sementing gue positif ya. Positif. Kecuali naik molimo. Nggak boleh itu. Transitnya di bawah. Mas Arifin. Ya. Ini kan sangat menarik untuk perpustakaan alam integrasi interkoneksi ini. Ada kepikiran untuk dijadikan wisata? Nah, untuk pengembangannya kita lebih ke rencana memang ke depan ketika sarana prasarana sudah mencukupi, kita arahnya ke situ. Lebih ke pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini kita kan pure tentang sosial dan pendidikan. Kayak gitu. Nah, ke depan itu ada segi ekonomi untuk masyarakat. Nah, ketika nanti ke depan ketika sarana prasarana mencukupi, kita akan menjadi ibaratnya wisata edukasi lah. Wisata edukasi. Iya, karena itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Oke. Yang tadi itu ada bermain, berkarya dan inspirasi kayak gitu. Mau wisata itu dikelola swadaya oleh masyarakat sekitar atau sendiri atau dari Pemda? Oke. Nah, oke. Untuk yang pertama, yang jelas itu apa ya? Dilihat kemanfaatannya dulu, Mas. Ya, okay. Ketika memang nanti kemanfaatannya itu jika diambil oleh pemerintah lebih banyak untuk masyarakat, ya tidak masalah. Tetapi nih, kalau hanya sebagai ajang untuk sensasi, pansos, ya, citraan, lebih tepatnya kayak gitu. Ya ibaratnya itu sangat disayangkan dan itu lebih apa ya, kita agak beberat hati lah karena kita perjuangan itu luar biasa dari nol itu. Jadi ketika memang ya titik tengahnya itu ketika nilai kemanfaatannya itu banyak untuk masyarakat ya nggak masalah. Tapi ya itu ketika hanya citra dan saudara-saudaranya ya agak berat. Kami tim itu ini agak berat. Ini mau mengintervensi lagi nih. Kalau sekarang disuruh milih, misalkan besok nih harus jadi desa wisata, ada 2 tawaran. Pemda atau swadaya masyarakat? Swadaya masyarakat. Kenapa? Nah, sudah jelas ketika kita melihat contoh-contoh yang sudah dipegang, ini kita kan tidak bisa sembarangan melihat itu tanpa ada istilahnya ini bukti ya. Iya, okay. Karena ketika apa ya wisata atau apapun itu ketika dikelola oleh ibaratnya Pemda itu kurang maksimal nih kayak gitu. Ini asli itu. Apabila itu dikelola oleh masyarakat dan itu memang istilahnya nggak dibuat-buat, memang dari hati, itu jauh lebih konkret dan lebih semangat. Nah, karena mungkin punya rasa handarbeni yang lebih ya. Iya, memiliki. Iya. Tapi tidak banyak juga Mas Ridho ketika ini saya bukan melakukan pembelaan ya kepada pemerintah. Banyak yang kemudian itu sudah dikelola pemerintah juga masih bisa berjalan dengan lancar dan mungkin juga ada pengembangan yang lebih baik. Sebenarnya tinggal tergantung bagaimana SDM yang mengelola dan kemudian kesadaran dari masyarakat sekitar. Karena sebagus apapun program, jika masyarakat sekitar tidak support, ya ini juga jadi program yang ya bahasa Jawanya kayak greduk lah. Ini kan tadi jawaban dari Mas Arifin. Versi Mas Arif. Manusia, kita tidak boleh membatasi manusia dalam berpikir. Iya. Informasi. Lanjut ke Mas Arifin. Oke. Tadi sampai mana ya? Kita sampai
tadi udah tanya awal mula berdiri, kemudian ada apa aja di perpustakaan alam, lantas sampai cerita juga Mas Arif ini nanti jodohnya harus menyesuaikan Ya. dengan passion beliau. Dengan passion Ingat beliau. itu. Ingat. Yang mau saya tanyakan nih Mas Arifin, Iya. kalau ada nih mungkin nanti yang subscribernya ini nanti nonton, Oke. pengen nih kebetulan di rumah mungkin ada buku Oke. atau mungkin ada sebagian rezeki yang pengen dibagikan, caranya gimana? Oke. Yang pertama Informasi. Informasi. Seperti itu. Lanjut. tertera di bawah ini. Oh, di Yang bawah pertama ini. ya Oh, itu. iya. Yang kedua itu Nanti dikasih tulisan ya. Kasih tulisan editor. oke. Dan kita biasanya itu yang sudah sudah memberikan ya donasi dan sebagainya itu biasanya lewat kontak itu atau lihat media sosialnya itu. Oh iya, mau di sosialnya apa nih Mas Arifin? Kalau Instagramnya itu @perpustakaan alam nyambung. Perpustakaan Alam. Iya. Kalau YouTube-nya perpustakaan spasi alam. Perpustakaan Spasi Alam. Spasi atau underscore nih? Spasi. Spasi. Spasi ya. Iya. Spasi alam. Jarang kayaknya konten YouTube pakai underscore. Iya. Spasi alam. channel Perpustakaan YouTube. alam. Ngeblank Itu. dong, sorry Jadi dong. hubungin di situ aja udah bisa Oke. direspon dengan baik. Oke. Nah ini buat teman-teman yang tadi udah dengar ceritanya Mas Arifin dari awal sampai akhir, tentunya mungkin ada buku yang sudah bosan ya Do ya, atau sudah tidak dibaca lagi, dan juga ada sebagian rezekinya ya mungkin ya turah-turah boleh nih nanti didonasikan ke Mas Arifin untuk perpustakaan alam. Kalau bosen jangan lah. ya. Yang bermanfaat gitu loh. Masa yang bosen diktaruhnya aku udah bosen lah buat kamu. Enggak ya. Yang bermanfaat. Yang punya buku bermanfaat sudah dibaca semuanya, sudah. Oh kayak berpikir ini perlu banyak orang yang membaca buku ini nih. Nah, silahkan dikasihkan di perpustakaan alam. Bisa kontak di nomor yang ada di bawah ini. Kabus editor. Ya oke, gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Udah berapa menit ini Mas? Udah lama lah. Udah lama ya. Ini kalau diteruskan ini bisa sampai sahur ini. Sampai sahur sebenarnya kita pengen diskusi Betul. lebih ini lagi ya Mas Indo. Tadi kita udah dengerin Mas Arifin dari awal sampai akhir sudah sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Apalagi juga pemuda generasi milenial yang seumuran atau mungkin di bawah kita jauh. Kalau boleh tahu berapa Mas Indo umurnya? Aku ya biasalah 26 jalan. Nah, saya 25 Mas. Ya. Saya ya. Monggo lah. Nah, buat teman-teman mungkin ya, bukan mungkin, memang harus sebenarnya punya rasa kepedulian. Jangan hanya memikirkan diri sendiri tentunya. Kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya yang sangat menginspirasi adalah dari Mas Arifin. Perpustakaan Alam Integrasi Interkoneksi. Luar biasa sekali Mas Arifin, terima kasih. Terima kasih Mas Arifin waktunya. Jangan kapok-kapok nanti Ya, kalau 1 tahun 2 tahun sudah ada perkembangan yang pesat, kita undang lagi di sini, kita diskusi lagi. Siap. Buat menginspirasi teman-teman yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Iya luar biasa. Terima kasih juga yang sudah menonton diskusi apa nih? Sharing kita di segmen di balik layar ini. Balik layar. Ini adalah di balik layar. Jadi di balik layar ini acara apa sih? Yuk, lihat aja di sebelah saya ada Bayu Haji. Sebelah saya ada Ridho Ahmad. Ya kita cara-caranya ada di